Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Mohon maaf, kali ini saya memakai masker karena kemarin ada insiden kecil dan gigi saya patah dan ini sedang dalam pengobatan. Sebelum saya melanjutkan video ini dan membahas tema yang sudah ada, saya mau sampaikan bahwa kami sedang mengupdate peralatan untuk membuat konten ini lebih baik lagi, seperti kamera, mic, dan lain-lain. Bagi Bapak Ibu yang berkenan atau tergerak untuk membantu pelayanan kami, supaya pelayanan digital ini terus berjalan dan berkembang dengan baik, silahkan mendukung kami melalui nomor rekening yang sudah tertulis di dalam deskripsi, kolom deskripsi ya. Terima kasih sebelumnya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bapak dan anak, yaitu Pak Gilbert Lumoindong dengan anaknya Geren Lumoindong. Beberapa waktu yang lalu sempat viral dan menghebohkan kekristenan mengenai pernyataan Pak Pendeta Gilbert Lumoindong bahwa Tuhan kita sama, agama kita sama, surga kita sama di podcastnya Richard Lee ya. Dan ini videonya, mari kita simak kembali. Itu kan sebagian buat telinga orang mungkin nggak bagus gitu. Tapi kan buat seseorang ya biasa aja kan. Jadi kembali we cannot please everyone gitu. Yang penting pokoknya ya Dr. Richard tahu aja kan begitu ya kan. Jadi dan yang pasti Tuhannya nggak pernah tersinggung gitu di atas itu. Ya, tersinggung. Siapapun namanya ya kan nggak akan bikin kapling lah gitu kalau menurut saya gitu. Iya kan? Bukan Tuhannya nggak tersinggung ya? Iya kan, bukan berarti kalau we call him Allah misalnya gitu kan. Lalu, kenapa nih pindah-pindah ini? Baptis ulang atau apa tuh syahadat ulang gitu. Kayaknya sih nggak juga gitu karena ya dia sama dia kan di atas itu kan somewhere up there only one God. Itu yang saya percaya. Tapi cuma satu Pak Pendeta. Ya harus dong gitu. Kok dua? Ya iyalah. Presidennya cuma boleh satu ya kan, apalagi yang di atas itu. Wah, ini, gitu. ini menarik. Tapi sebelum saya masuk ke sana Pak Pendeta, ini loh, kita jujur dulu. Sorga itu ada berapa? Ada nggak kayak pengumuman? Budaya, sorganya di situ. Kristen ya, iya yang sebelah situ. Muslim, yang tengah agak besar gitu. Hindu tuh yang agak kecil gitu. Enggak mungkin. Sorga itu cuma satu. Tuhannya satu ya kan. Cuma itu. Cuma manusia aja yang bikin. Kalau Tuhan itu satu, berarti 4 dari 5 agama di Indonesia itu ada yang salah Pak Pendeta? Enggak. Karena yang pertama, God is God. Dia terlalu luas untuk dibatasi oleh satu yang bernama agama. Dia terlalu luas gitu. Ini kan agama itu kan sama, kalau saya bilang sama seperti orang pegang gajah kan. Yang satu cuma pegang kakinya, dia bilang wah Tuhan itu seperti pohon yang besar gitu. Satu pegang buntut, Tuhan itu kecil, halus, lembut sekali. Yang satu pegang kupingnya, Tuhan tuh luas tapi tipis gitu. Ya kan? Yang satu pegang belalainya, Tuhan tuh panjang gitu. Yang mana Tuhan? Terus apa itu namanya, gajahnya marah-marah gitu. Wow, kamu salah. Gajahnya senyum-senyum aja gitu. It's me gitu. Saya percaya manusia selama masih terbatas di muka bumi, dia hanya bisa mengerti part of God. Cannot whole of God gitu. Nggak bisa seluruh ketuhanan yang dia mengerti. Paling hanya sebagian gitu. Nah, itulah yang selama ini sedang kita pelajari. Oke. Memang setelah video ini viral, Pak Gilbert langsung membuat sebuah video klarifikasi di channelnya. Tapi ya mau gimana lagi, sudah terlanjur basah. Dalam video klarifikasinya, kalau kita simak, justru membuat Pak Gilbert itu pelin-pelan. Karena di gereja dia ngomong bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar, hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tapi di luar kemudian Pak Gilbert mengajarkan ajaran yang lain di luar kekristenan, yaitu pluralisme dan universalisme. Di mana bahwa semua agama itu sama, Tuhan sama, karena Tuhan itu hanya satu, surga sama, dan
lain sebagainya. Dan pengajaran seperti ini sangat-sangat berbahaya apabila didengarkan oleh orang-orang Kristen yang imannya belum matang, belum sungguh-sungguh di dalam Kristus. Kenapa? Karena kalau dia mendengar ada seorang pendeta besar mengajarkan hal yang demikian, maka dia mempunyai konsep dalam pikirannya, oh, kalau Tuhan sama berarti saya boleh pindah dong, saya boleh meninggalkan iman saya dong, dan lain sebagainya. Jadi video-video seperti ini harus tetap diluruskan. Nah, mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Gilbert ini, kemudian tiba-tiba di beranda saya itu muncul videonya anaknya, Geren Lumoindo. Memang video ini bukan video yang baru setelah Pak Gilbert ngomong seperti itu, tapi ini adalah video yang lama. Tapi ini menarik untuk dibahas. Mari kita melihat video berikut ini. Sekarang banyak kedengeran orang ngomong apa? Oh, semua agama sama aja kok. Kalau kata-kata itu keluar dari mulutmu, semua agama sama saja, engkau menghina pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Buat apa Kristus mati di atas kayu salib kalau semua agama, semua Tuhan sama aja? Tunjukkan pada saya Tuhan lain yang mati di atas kayu salib, memberikan dirinya, mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan umat manusia. Hanya Dia Tuhan satu-satunya, Allah satu-satunya, jalan keselamatan satu-satunya. Kalau saudara tersinggung, saya nggak peduli. Karena ini firman Allah. Saya mendingan saudara marah sama saya daripada Tuhan marah sama saya. Geren Lumoindo ini kan seorang pendeta yang masih muda dan sering membuat kontroversi juga ya, mirip-mirip bapaknya. Apa kontroversinya? Dulu ada KKR, kemudian sepatunya ditaruh, orang suruh pegang, tumbang-tumbang. Kemudian dia apalagi itu Zoom dan mengatakan transfer sampai jam 2 siang. Itu 2 diantaranya, yang lain ya ada lagi gitu ya. Tapi video yang barusan kita lihat itu benar, dan tumben dia ngomong benar seperti ini, bahwa Tuhan kita berbeda. Kita harus tegas ini. Jangan ngomong Tuhan sama, agama sama. Karena tidak ada Tuhan yang mau disalib menggantikan hukuman manusia selain Yesus Kristus. Dan itu hanya di dalam kekristenan. Jadi kalau ada orang yang ngomong Tuhan kita sama, agama kita sama, itu sama saja dengan menghina pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi sebagai orang Kristen kita harus tegas. Sebagai hamba Tuhan apalagi kita harus tegas. Di dalam gereja kita tegas mengatakan hanya ada satu Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka di luar sana kita juga harus tegas bahwa identitas kita adalah seorang Kristen yang tidak boleh kompromi oleh apapun. Tapi perlu digarisbawahi, bukan berarti ketika kita mengatakan demikian kita tidak bisa bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan. Itu adalah 2 hal yang berbeda. Nah, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Geren Lumoindo tadi itu ya, seharusnya bapaknya juga melihat apa yang disampaikan oleh anaknya sebelumnya ini ya, bahwa kalau ngomong itu harus tegas, hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia yang tergantung di atas kayu salib, Dia yang mati mencurahkan darahnya untuk kita, supaya manusia yang berdosa, yang terpisah dari Allah ini kembali kepada Tuhan. Dia diampuni dosanya dan diselamatkan. Nah, ini benar. Saya teringat dengan satu ayat Alkitab di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 5 dan 6. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa,
yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Jadi hanya ada satu Allah Bapa, dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang oleh karena Dia segala sesuatu diciptakan dan hidup. Jadi Bapak Ibu jangan lagi mengatakan bahwa agama sama, Tuhan sama, surga sama. Ingat bahwa kita berbeda. Hanya di dalam Kristen ada jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekian dari saya. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.